Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adikku, hari ini kembali Kak Abu Lukman akan bercerita. Dan kali ini Kak Abu Lukman akan bercerita tentang orang yang sungguh-sungguh bertaubat, yang diterima taubatnya oleh Allah sampai Allah turunkan ayatnya dalam Al-Quranul Karim di surah At-Taubah. Ayat yang ke-117 sampai 119. Kenapa Kak Abu Lukman mau ceritakan kisah ini adik-adik? Karena kita ini pasti bersalah. Kita ini pasti berdosa manusia. Tapi yang paling baik orang yang bersalah, yang berdosa adalah orang yang sungguh-sungguh bertaubat. Jadi mudah-mudahan dengan menyimak kisah ini adik-adik menjadi orang yang lebih baik, yakni orang-orang yang senantiasa bertaubat. Nah, kisah kita adalah kisah tentang sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansor yang begitu setia dalam membela Islam. Namun ternyata Ka'ab bin Malik pernah melakukan kesalahan yang besar. Kesalahan apa adik-adik? Yakni dia lalai dalam membela Islam di peristiwa Perang Tabuk. Sebuah peristiwa ketika orang kafir Romawi yang terkenal kuat hendak menyerang negeri Islam. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya bersiap-siap untuk menyambut mereka. Jangan sampai mereka datang ke negeri Islam. Dicegat di sebuah tempat yang berjarak ratusan kilometer, jauh sekali, yang bernama Tabuk. Sehingga diberikan nama Perang Tabuk. Dan peristiwa ini terjadi di musim kemarau yang sangat panas. Ketika orang-orang lebih senang berleha-leha, bersantai-santai di rumahnya. Apalagi ketika itu di Jazirah Arab yang banyak pohon kurma, di musim panas kurma sedang berbuah. Dan kurma hanya berbuah 1 kali dalam 1 tahun. Sehingga orang semakin santai-santai karena panas, melihat pohon kurma sedang berbuah, siap untuk dipanen. Artinya suasananya sangat sulit. Di musim panas, apalagi pergi ke Tabuk, harus melewati gurun pasir yang panas. Bukan cuma 1 hari, 2 hari, tapi berminggu-minggu lamanya. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum dengan kondisi seperti ini, mereka bersiap-siap. Bahkan sampai ada mereka yang berjalan kaki untuk mengikuti Rasulullah SAW. Sedangkan Ka'ab bin Malik ketika itu adik-adik malah bersantai-santai. Dia menunda-nunda, menanti-nanti persiapan. Harusnya bersiap-siap, menyiapkan segala sesuatunya, makanan, perbekalan, bahkan keluarganya juga harus disiapkan. Ternyata Ka'ab bin Malik ia tidak bersiap-siap. Ia menunda-nunda. Sehingga Rasulullah SAW akhirnya pergi bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sedangkan Ka'ab bin Malik belum berangkat, bahkan belum bersiap-siap. Bahkan Ka'ab bin Malik berpikir, ntar saja. Aku ini orang yang kuat, aku udah biasa, besok aku akan susul. Ternyata besok juga masih menunda-nunda. Besoknya lagi, sampai akhirnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tidak jadi berangkat. Ia tertinggal. Dan ketika ia tertinggal, ia lalu keliling kota, melihat di kota Madinah. Ternyata di kota Madinah hanya ada orang-orang lemah. Anak-anak kecil, perempuan, orang-orang tua. Mereka yang mampu sudah mengikuti Rasulullah SAW, sedangkan dia tidak.
Dan ketika dia melihat di kota Madinah ada orang-orang yang kuat yang gak ikut, dia tahu itu orang-orang munafik, orang-orang yang imannya palsu. Maka menyesallah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ia menyesal atas kelalaiannya menunda-nunda persiapan sampai akhirnya tertinggal dari amal ibadah, dari perbuatan baik. Lalu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Lalu kemudian perang ternyata tidak terjadi. Orang-orang kafir dari kalangan Romawi tidak jadi menyerang negeri Islam karena musim sedang panas-panasnya. Dan mereka tahu orang Islam begitu bersemangat menyambut mereka di Tabuk. Sehingga akhirnya tidak terjadi perang. Dan Rasulullah SAW setelah beberapa lama kembali lagi ke kota Madinah. Maka ketika Rasulullah SAW telah kembali ke kota Madinah, orang-orang munafik datang berpura-pura, berbohong, minta maaf kepada Rasulullah, tidak bisa mengikuti Rasulullah. Mereka berdusta, dan Rasulullah SAW orang yang tidak pernah mendustakan orang lain. Orang-orang yang beralasan, Rasulullah berhusnuzon, berbaik sangka. Sehingga orang-orang munafik ini bisa pulang dengan senangnya. Tetapi Ka'ab bin Malik tidak mau berdusta. Dia sudah menyesal. Dia sudah bertobat. Dia nggak mau lagi berbuat salah. Karena kalau berbohong berarti dia telah berbuat salah lagi. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengucapkan salam. Dan ketika dijawab salamnya dan dipanggil oleh Rasulullah dan ditanya, ia menjawab dengan jujur. Ia sebetulnya memiliki 2 unta, padahal sebelumnya nggak pernah punya 2 unta. Artinya punya kendaraan. Dia bisa memiliki perbekalan, tapi dia lalai. Dia malas. Dia menunda-nunda sehingga akhirnya dia tertinggal. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh orang ini sudah jujur. Disuruhlah pulang ke Ka'ab bin Malik menunggu keputusan Allah. Nah, ketika Ka'ab bin Malik pulang, ternyata Ka'ab bin Malik disusul oleh orang-orang dari Bani Salamah. Saudara-saudaranya Ka'ab bin Malik. Mereka membujuk Ka'ab bin Malik kembali lagi kepada Rasulullah. Rasulullah itu pemaaf. Minta maaf aja kepada Rasulullah. Minta didoakan supaya Allah mengampuni. Beres. Orang-orang juga pada gitu semuanya. Dimaafkan oleh Rasulullah. Kenapa kamu malah jujur? Kamu balik lagi aja. Akhirnya karena banyak orang yang menyuruh balik lagi, Ka'ab bin Malik jadi gundah. Akhirnya dia tanya, memang orang-orang semuanya kayak gitu? Iya. Ada yang kayak saya enggak? Yang jujur terus disuruh pulang nunggu keputusan dari Allah. Ada cuma 2 orang yang kayak kamu. Oh, siapa? Kata Ka'ab bin Malik. Yang pertama katanya Murarah bin Rabi'ah. Dan yang kedua Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhuma. Maka ketika disebutkan 2 nama ini, Ka'ab bin Malik akhirnya tidak galau lagi. Dia tetap ingin jujur. Kenapa? Karena 2 orang yang disebut tadi adalah para sahabat pahlawan perang Badar. Artinya kalau dia bersama orang-orang yang benar, walaupun cuma bertiga, lebih baik daripada banyak orang tapi pembohong semua. Akhirnya Ka'ab bin Malik lebih baik pulang. Maka Rasulullah SAW lalu menyuruh kaum muslimin tidak mengajak bicara 3 orang ini, termasuk Ka'ab bin Malik. Kalau dia ke pasar ngajak ngomong gak usah dijawab. Kalau dia ke masjid menyapa orang gak usah dijawab. Dan Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin agar mereka tidak berbicara dengan 3 orang ini, agar Allah menurunkan keputusannya.
Ternyata setelah 40 hari tidak ada yang mengajak bicara 3 orang ini termasuk Ka'ab bin Malik. Belum juga turun keputusan Allah. Apakah taubat mereka diterima? Akhirnya di hari ke-40 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh istri dari Ka'ab bin Malik dan istri dari 2 orang yang lainnya untuk pergi meninggalkan suami-suaminya. Artinya Ka'ab bin Malik suruh tinggal sendirian, istrinya aja suruh pulang dulu ke rumah orang tuanya. Maka semakin sempitlah dunia bagi Ka'ab bin Malik. Ketika sedang sempit-sempitnya dunia, gak ada yang ngajak bicara. Tiba-tiba datang surat dari Raja Ghassan di Syam. Seorang raja mengirimkan surat mengundang Ka'ab bin Malik agar datang kepada kerajaannya untuk diberikan jabatan, diberikan harta, diberikan kehormatan, diistimewakan. Ketika menerima surat ini, Ka'ab bin Malik tahu Raja Ghassan agamanya Nasrani. Ini ujian. Kalau dia ingin hidup senang, dia tinggal pergi ke sana. Tapi dia ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Bukan cuma senang-senang saja. Akhirnya surat itu dia bakar. Setelah 50 hari hidup sendirian. Dari awal sampai berpisah dengan istrinya, 50 hari gak ada yang mengajak bicara. Setelah sholat subuh, Ka'ab bin Malik merasa dunia sempit. Dia benar-benar bertobat. Dia menyesal dengan kesalahannya yang besar. Ketika dia sedang bersendirian setelah sholat subuh, tiba-tiba dia mendengar ada orang yang naik ke atas bukit yang tinggi, lalu berteriak, "Berbahagialah engkau, hai Ka'ab bin Malik." Maka Ka'ab bin Malik yang mendengarkan ini langsung bersujud. Ia tahu keputusan Allah sudah datang. Dan dia tahu ini keputusan yang baik, ini kabar gembira. Maka ketika orang yang bersujud ini datang, orang yang memanggil Ka'ab bin Malik datang, Ka'ab bin Malik segera melepaskan pakaiannya, memberikan hadiah kepadanya. Maka ia segera pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tersenyum kepadanya. Rasulullah mengabarkan tentang ampunan Allah kepadanya. Bahkan ketika Ka'ab bin Malik bertanya, "Ampunan ini dari engkau ya Rasulullah atau dari Allah?" Dari Allah, bahkan dari Allah. Sebagaimana yang Allah turunkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-117 sampai 119. Wa ala thalathatil ladzina khulifu. Dan kepada 3 orang yang ditangguhkan taubatnya, yakni Ka'ab bin Malik dan 2 temannya, Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Allah menyebutkan Allah menerima taubat 3 orang ini supaya mereka benar-benar tetap dalam taubatnya. Allah tahu mereka sudah bertobat, maka Allah terima taubatnya supaya mereka tetap dalam taubatnya. Masya Allah, adik-adik. Ka'ab bin Malik melakukan kesalahan. Tapi karena dia bertobat, Allah turunkan ayat dalam Al-Quran menerima taubatnya. Karena itu adik-adik, kita hendaknya mencontoh mereka. Kita yang banyak dosa, banyak kesalahan ini, bertobat, sungguh-sungguh menyesal dengan tobat kita. Dan kita memperbaiki diri kita dengan amal-amal baik. Bukan malah terlanjur dosa sehingga senang-senang berbuat dosa, berteman dengan orang-orang yang berbuat dosa, akhirnya binasa, celaka di dunia, masuk neraka. Kalau kita mau mencontoh Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya ini, kita sungguh-sungguh bertobat sehingga Allah terima taubat kita, sehingga di dunia kita bahagia,
di akhirat masuk surga. Semoga adik-adik bisa mencontoh sifat orang yang bertaubat. Ini saja kisah dari Kak Abu Lukman. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.